Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah dirahmati Allah, sini tomatua selesura melebihku engkai hadir. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah di majlis ilmu ini. Kita kembali dipertemukan Allah di taman surga ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hilaqul dzikr, majlis ilmu, majlis zikir adalah taman surga Allah di dunia. Allahu Akbar. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan insyaAllah seperti Allah pertemukan kita di taman surga di dunia, semoga Allah pertemukan kita di taman surga di akhirat insyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walau jika kita dipertemukan di taman surga di akhirat, belum tentu saya bisa mengenali wajah ini satu persatu. Kenapa Ustaz? Karena semua wajah-wajah ini ketika masuk surga sudah tidak lagi dengan bentuknya semula. Yang kurang-kurang tinggi sabar, sabar. Karena nanti kalau masuk surga tingginya sama dengan tingginya Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. Berarti sekitar 30 meter kurang lebih. Wah, dadah Ustaz. Ya sama juga Nabi Adam kalau melihat kita saat ini, kaku bicuk pau. Ya. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika masuk surga insyaallah bukan lagi dengan wajah kita seperti ini. Ini sudah dipermudah, yang sudah tua, kakek-kakek yang saya lihat saat ini mau ngemanen nih gemena, ketika nanti dipertemukan di surga insyaallah dikembalikan menjadi mudah sehingga susah untuk mengenalinya. Kecuali ada momen yang akan mengingatkan kita. Sebagaimana kita dipertemukan di dunia, jamaah rahmat Allah, ketika dipertemukan di akhirat, momen pertemuan cerita di dunia itu akan menjadi cerita indah di akhirat kalau kita masuk surga. Sini tomato asal surah melebih ke hadir, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Karena telah melakukan sesuatu hal, ia sudah membela Nabi Muhammad, membalaskan orang yang mencaci menghina Nabi Muhammad. Singkat cerita bahwa sahabat ini ketika datang ke masjid ingin melapor, ingin menyampaikan berita kepada Nabi Muhammad bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik. Sebelum dia masuk masjid, Rasulullah sudah panggil namanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, ta'al, kemari, mendekat. Khudh asati, ambil tongkatku ini. Allahu Akbar. Siapa yang memberikan tongkat? Nabi Muhammad. Dan ini tongkat yang sering dipakai Nabi Muhammad. Dikasih hadiah saja sama Imam Sudais atau Imam Shuraim, Imam Mekah, pasti dipajang, diingat-ingat.
Bayangkan jika yang memberikan hadiah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya termasuk yang tidak mudah percaya kalau hari ini ada yang mengaku ini rambutnya Nabi Muhammad. Sampai kemudian ada orang berlomba beli airnya. Tahukah kita sahabat itu minta dikubur dengan hadiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sahabat yang dihadiahkan sendalnya Nabi Muhammad, di antaranya Anas bin Malik. Kalau datang tamu ke rumahnya dikeluarkan sandal tersebut. Ya Anas, ma hadza? Ini apa? Qala hadza na'lu Rasulillah. Tahukah kalian sandal ini adalah sandal yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Saya saja, ya, jamaah yang dirahmati Allah, waktu tahun pertama di 77, ya, masih dekil, kurus, malotong, gariting, ya. Ustadz Muttaqin, gurunda Dr. Muttaqin hafizahullah pernah menghadiahkan 3 baju. Sampai hari ini saya ingat bentuk baju yang dihadiahkan kepada saya. Itu baru Ustadz Muttaqin, guru kami. Lalu bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan hadiah tersebut? Makanya Anas bin Malik membanggakan, ini sendal bukan sendal sembarangan, na'lu Rasulillah, dan ini berkah karena pernah menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat mendapatkan syal, burdah, kain yang dipakai Nabi Muhammad. Ia berwasiat, ini bukan syal sembarangan ini syal yang sudah menyentuh kulitnya Nabi Muhammad. Nah, sahabat ini pintar. Ketika ada sahabat wanita yang menghadiahkan kain yang dirajutnya sendiri dengan tangannya kepada Nabi, dan Nabi Muhammad baru saja pakai kain tersebut, dan sepertinya Nabi Muhammad senang sekali dengan kain tersebut, datang sahabat ini, ya Rasulullah, afala tuksiniha? Saman nama gelok kali dita ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin mengenakan, memberikan syal baru itu kepadaku? Kalau kita kira-kira baru dibeli, menggelok kita jangan tangata Ustaz. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak pernah bilang tidak dalam hidupnya. Tidak pernah bilang tidak. Sampai kemudian kalau ada orang datang kepada Muhammad meminta, tidak usah dihiraukan banyak burung-burung, santai, biasa. Guru kami, ulama kita di Palestina, di tengah hujan bom tidak lari dari majelis ilmu. Apalagi begini-begini lagi. Tidak usah, fokus dengan kajian, ya. Kecuali kalau sudah peluru yang datang ke sini baru kita kesembunyi, ya. Jadi kalau baru aneh-aneh begini santai, ya. Sampai di mana tadi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syal, ya. Ada sahabat dia buat syal itu sendiri dengan tangannya, dihadiahkan kepada Nabi, dan Nabi terima hadiah tersebut, dan sepertinya dia senang. Napujilah hadiah yang diberikan sahabatnya. Datang sahabat, ya Rasulullah, kain ini begitu indah, tidakkah engkau ingin memakaikan kain itu kepadaku? Kalau kita, saya kira-kira kemungkinan besar dia beriangi, napa yuk pakai? Nabi tidak. Saat itu pula dibuka, dipakaikan kepada sahabat tersebut. Allahu Akbar. Sahabat yang lain marah. Ini tidak. Bagaimana ini sahabat ini? Dilihat Nabi suka, kenapa diminta? Setelah Nabi pergi, sahabat-sahabat Rasulullah datang marahi sahabat ini. Kenapa Anda minta? Bukankah Anda melihat Nabi juga membutuhkannya? Kalau kita juga mau, ya semua kita mau. Apa kata sahabat ini? Ya, aku tahu Nabi Muhammad membutuhkannya. Tapi ketika aku melihat kain ini sudah menyentuh kulitnya Nabi Muhammad, aku berharap ketika saya dikain kafankan, ketika saya meninggal, yang menjadi kain kafanku adalah kain yang pernah menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, kembali tadi saya menceritakan siapa? Abdullah bin Unais radhiyallahu an yang mendapatkan hadiah apa? Tongkat. Nah,
Pimpinan kami dulu, Gurunda Kiai Haji Landre Said Allah yarhamuh, itu juga punya tongkat, dan kami murid-muridnya berangan-angan dihadiahkan tongkat tersebut, tapi yang mewarisi tongkatnya putranya. Ini tongkat guru. Lalu bagaimana dengan tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ketika mendekat sahabat tersebut, Rasulullah berkata, "Khudh asati wa tawakka 'alaiha." Ambil tongkat ini, aku hadiahkan kepadamu, gunakan tongkat ini. Sampai di sini biasa-biasa saja. Lalu Rasulullah bilang kepada sahabat ini, "A'rifuka biha fil jannah." Jagai ki ye tongkat jaga tongkat ini. A'rifuka biha fil jannah. Karena dengan tongkat ini saya akan mengenalimu nanti di surga. Ya Allah. Beruntung betul sahabat ini. Nabi berkata kepadanya apa? A'rifuka biha fil jannah. Dengan tongkat ini saya akan kenali kamu di surga. Wa qalilum minal mutawakkiin. Nasabah, hanya sedikit orang di surga yang pakai tongkat nanti. Salah satunya adalah engkau, dan saya akan kenali kamu nanti dengan tongkat ini. Makanya sahabat ini ketika ajal kematian sudah dekat, dia berwasiat kepada anaknya, kalau saya mati, kuburkan saya dengan tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sudah berjanji kepada saya, kalau saya mati Rasulullah akan kenali saya di surga dengan tongkat hadiah pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, mari bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sini tamat asal surah melebihkan ke hadir jamaah rahmat Allah. Pembahasan kita malam hari ini kalau tidak salah pertemuan ketiga di sini. Mudah-mudahan saya tidak salah. Sebelumnya kita membahas dua amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Lalu kemudian pertemuan kedua kita menjelaskan tentang dua amalan yang juga paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Apa dua hal yang paling banyak memasukkan ke dalam surga? Takwa dan akhlak yang baik. Sebagaimana dua hal yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Apa yang paling banyak masukkan dalam neraka? Lisan. Yang kedua kemaluan. Yang pernah mengalaminya pasti tahu betul ujiannya di situ tuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, man yadmanu li baina syafataihi wa baina fakhidhaihi, barang siapa yang bisa menjamin untukku, menjaga untukku, kata Nabi Muhammad, antara dua bibirnya dan antara dua pahanya, admanu lahu bil jannah, aku akan jamin untuknya surga. Saya mau tanya kepada seluruh jamaah sini, tomato asal suara melebihkan ke hadir, siapa yang mau dijamin surga di sini sama Nabi? Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar, mau semua. Masya Allah. Nabi Muhammad berpesan, kalau ingin dijamin surga sama Nabi, apa yang perlu kita lakukan? Jaga antara dua bibir kita atau lisan kita. Yang kedua, jaga antara kemaluan. Nah, ini memang dosa-dosa besar, dan hampir tidak ada dosa kecuali berujung nanti ke sana. Kenapa ada orang korupsi? Ujung-ujungnya apa? Nanti kalau sudah ke Jakarta, setelah rapat. Karena memang ini ujian. Dan orang kalau sudah berzina satu kali itu susah meninggalkan zina. Kenapa? Syaitan itu membuat indah, membuat enak namanya zina. Sampai Nabi mengatakan di faraj, mohon maaf, di kemaluannya wanita penzina itu ada jin yang membuat penzina itu merasa beda rasanya kalau berzina dibanding kalau mendatangi istrinya yang sah. Kecuali dia bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan. Dan orang yang pernah berzina harus total taubat kepada Allah. Kenapa? Kalau anda tidak taubat, kama tadinu tudan. Az-zina dainun, faman yazni yuzna alai. Zina itu hutang. Kalau kamu sudah menzinahi anak perempuannya orang, istrinya orang, anda harus membayarnya nanti.
baik itu anakmu nanti yang dizinahi atau cucu perempuanmu, kecuali engkau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini jamaah yang dirahmati Allah, sini tomatu asal surah melebihiku engkau hadir, yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, kaifa kana hubbus sahabati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat-sahabatna Nabi ta ridwanullahi alaihim ajmain mapoji mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini penting kita bahas? Agar kita yang ada di dusun HTI ya. Di dusun HTI ini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala bisa memuhasabah, bisa mengukur diri kita. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan kita lebih cinta suku kita, kampung kita dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menghina kampung kita, kita langsung marah. Tapi ketika ada orang menghina Nabi Muhammad, kita biasa-biasa saja. Jangan-jangan jamaah yang dirahmati Allah sini tomatu hasil surah melebihiku engkau hadir, kita ternyata lebih mencintai orang tua kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada kemudian orang yang menghina orang tua kita, kita marah. Tapi ketika ada orang yang mencela, menghina, menistakan agama Nabi Muhammad, kita biasa-biasa saja. Jangan-jangan kita ini lebih cinta, lebih mendukung kepada calon kepala desa dukungan kita dibanding kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini diantara tidak adanya pertimbangan dan akal yang dimiliki di sebuah kampung di daerah Kahu, ya Kahu, masih Kahu kalau tidak salah. Saya mendengarkan bahwa ada orang gara-gara pemilihan desa, gara-gara beda calonnya, sampai si Gajang bunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau untuk agama Allah Anda untuk mati silahkan. Kalau untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda berkata nahri, tenggorokanku dulu baru menghina Nabi Muhammad, silahkan Anda lakukan karena ujungnya adalah surga. Tapi kalau cuma calon kepala desa yang didukung lalu kita berbeda sampai kemudian membunuh saudara kita, ini musibah. Tidak usah terlalu serius. Kita doakan kampung kita yang saat ini sedang pemilihan desa, Allah jaga keamanannya dan Allah pilihkan yang terbaik. Dan tidak usah juga terlalu berlebihan mendukung. Kenapa yang Anda dukung manusia? Bisa jadi yang kamu dukung di mata Allah itu salah. Kecuali jika yang kamu dukung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan mati-matian. Silakan mati-matian mendukung agama Allah, silakan mati-matian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cuman kepala desa sampai kita mengumbar ayat yang kita juga tidak tahu yang mana lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, santai. Ini cuman permainan dunia. Bahkan dunia dan isinya ini Allah sebutkan hanyalah permainan. Bagaimana sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita, tazkirah, paparingerang. Kalau rosininna sila surat wa malebikku engkau hadir, agar kita jangan sampai kemudian jangan-jangan kita lebih cinta partai kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Siapa yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib? Sepupu Nabi Muhammad. Dari kecil sudah tinggal di rumah Nabi Muhammad. Bahkan ahli sejarah mengatakan awwalu man dakhala al-islam minas sibyan, yang paling pertama kali masuk Islam dari anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib kebiasaannya kalau ada orang berkumpul, dia akan ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara jalannya Nabi Muhammad, bagaimana wajahnya Nabi Muhammad, bagaimana matanya Nabi Muhammad, ad'ajal ainain,
Nabi Muhammad memiliki mata yang sangat indah. Mata hitamnya itu betul-betul hitam. Sebagaimana bulu mata Nabi Muhammad itu panjang dan lebat. Itu baru matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Ali bin Abi Thalib, "Man ra'ahu badihatan." Siapapun di antara kalian yang pertama kali melihat Nabi Muhammad, habahu, ia pasti akan takjub, kagum melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah bertemu Nabi Muhammad di sini? Dalam keadaan tidak ada. Kita direzekikan Allah tidak bertemu dengan Nabi Muhammad kecuali dalam mimpi. Kecuali dalam mimpi. Dan saya berdoa semoga semua yang ada di masjid ini sebelum mati, sebelum wafat, Allah rezekikan bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana ciri-cirinya Nabi Muhammad, ya. Karena kalau ada orang dulu, ulama itu kalau ada orang mengaku bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka ia akan ditanya, sebutkan, gambarkan bagaimana Nabi Muhammad. Jadi kalau juga ada di sini yang mengaku pernah melihat bermimpi dengan Nabi Muhammad, kita juga boleh tanya, bagaimana Nabi Muhammad yang Anda lihat dalam mimpi? Kalau dia bilang sepertinya seperti Ustadz Umar Makkah, itu pasti salah. Itu pasti bukan Nabi Muhammad yang dilihatnya, ya. Karena Nabi Muhammad Allahu Akbar, sebagaimana disebutkan Hassan ibn Thabit, penyair Nabi Muhammad, wa afdalu minka ma ra'athu aini qat. Yang lebih mulia darimu wahai Muhammad tidak pernah dilihat oleh mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih baik darimu wahai Muhammad tidak akan pernah dilahirkan lagi oleh wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau diciptakan Allah dijauhkan dari segala bentuk aib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya, su'ila Ali kaifa kana hubbukum li Rasulillah. Jamaah yang terhormat, dengarkan ini baik-baik. Karena kita wajib mencintai Nabi Muhammad sebagaimana sahabat mencintai Rasulullah. Untuk apa Ustaz? Agar kita menjadi mukmin yang sempurna di hadapan Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, bagaimana dulu kalian sahabat itu mencintai Nabi Muhammad? Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi kunna nuhibbuhu, wallahi kunna nuhibbu Rasulullah. Demi Allah, kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kami asyadda min hubbina li amwalina wa auladina wa ummahatina wa abaina wa alal ma'il baridi ala dhama. Allahu Akbar. Saya katakan ini berat, kecuali Allah memberikan kita hidayah untuk mampu mencintai Nabi Muhammad sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, kami ini sahabat-sahabat Nabi mencintai Rasulullah melebihi cinta kami dari semua harta-harta kami. Tidak usah angkat tangan. Siapa di antara kita yang sudah mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada semua hartanya, rumahnya, sawahnya? Ini saja sudah berat ini. Jangan-jangan dua cimpang galung ini lebih kita cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi motivasi, menjadi pencerahan bagi kita. Setelah ini berdoa kepada Allah agar Allah cintakan Nabi Muhammad dalam diri kita. Qulu amin, amin ya rabbal alamin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, kami mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kami dari harta kami. Ini saja sudah berat bagi kita. Ada orang kalau diambil sapinya, aja nih nabangkunya tuh. Tapi ketika Nabi Muhammad dihina biasa-biasa saja. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, wa abaina, kami lebih cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kami kepada bapak-bapak kami. Saya akan kisahkan kisah sahabat
bukti sahabat itu mencintai Nabi tidak hanya di lisan, tidak hanya di mulutnya. Kami lebih mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kami kepada bapak-bapak kami. Bukan cuma itu, wa azwajina. Bahkan kami mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kami dari istri-istri kami. Bapak-bapak di sini, kira-kira Nabi Muhammad sudah lebih kita cintai dari istri-istri kita? Saya mau tanya nih bapak-bapak, katakan iya atau belum? Sudahkah kita mencintai Nabi melebihi istri kita? Insya Allah. Nah, tapi mudah-mudahan dibuktikan setelah ini. Jangan sampai gara-gara istri minta makan bakso bersama, tinggalkan kajian, tinggalkan majelis ilmu. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, wa asyadda min hubbina li auladina. Ini semakin berat ini. Ini ukurannya semakin berat. Dan demi Allah, Rasulullah lebih kami cintai daripada anak-anak kami. Wah, ini berat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitnah, ujian yang paling berat itu adalah anak. Ada dua hal yang paling banyak melalaikan kita dari Allah. Ada dua hal, angka dua pasalang yang paling banyak menjauhkan kita dari agama Allah. Ada dua hal yang paling banyak menjauhkan kita dari ibadah kita kepada Allah. Apa itu? Harta dan anak. Itu kenapa di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnah, ujian. Dan ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran, berulang-ulang Allah ingatkan. Sahabat itu mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta mereka kepada anak-anaknya. Dan saya akan buktikan bagaimana kisah sahabat mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Apalagi? Bahkan sahabat itu mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada diri mereka sendiri. Wah, ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi, jemaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Hisham radhiyallahu an, Abdullah bin Hisham sahabat Nabi berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Nabi Muhammad. Suatu hari kami bersama Nabi Muhammad. Wa huwa akhidhun bi yadi Umar. Lalu ketika kami berjalan dengan Nabi Muhammad menggandeng tangannya Umar ibn al-Khattab. Ini hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pemimpin terbaik, teladan pemimpin terbaik. Kalau di sini ada calon desa atau kepala desa, agar amanah ini tidak menjadi musibah pada hari kiamat, belajar kepada Nabi Muhammad bagaimana teladan pemimpin terbaik. Di antara keteladan Nabi Muhammad dalam memimpin, sini tomatua selsurah melebih kungke hadir, Nabi Muhammad itu tidak membeda-bedakan sahabatnya. Berapa banyak kita dengar, cuman gara-gara ini tidak mendukung dia waktu pencalonan dulu, sehingga ketika dia berkuasa akhirnya dia balas satu-satu. Semua yang tidak mendukungnya dilempar di tempat-tempat yang jauh. Hati-hati, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezalimanmu hari ini di dunia akan menjadi kegelapan bagimu nanti di akhirat. Nabi Muhammad itu tidak membeda-bedakan sahabatnya. Pemimpin yang baik itu tidak membeda-bedakan sahabatnya. Wah, ini dulu pendukung saya dapat sembako, yang tidak pendukung labari kibolana. Hati-hati. Anda pemimpin untuk semua masyarakat yang ada di kampung, bukan hanya kepada pendukung. Kenapa orang bicara pemilihan desa? Fokus dulu ke materi kita, tapi tidak apa-apa, selingan ya. Sampai Nabi Muhammad sini tamatua selesur melebihkan. Saya mau katakan bahwa sampai sahabat Nabi Muhammad itu merasa paling dicintai sama Nabi Muhammad. Bayangkan itu bagaimana?
Biasanya kan kalau ada pemimpin pasti ada orang-orang khususnya, betul atau tidak? Cuman itu saja mendekatnya, sampai kemudian itu membuat kecemburuan karena pemimpin juga terlalu mencolok, terlalu memperlihatkan kalau dia adalah orang yang paling dekat. Nabi Muhammad tidak, semua sahabat itu merasa paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Sampai ada satu sahabat Nabi namanya Amr ibn al-As, merasa bahwa dia orang yang paling dicintai sama Nabi. Dia ingin buktikan benar tidak saya ini orang yang paling dicintai sama Nabi, karena dia merasa baper, ini saya sama iya paling napoji Nabi tak. Datang sahabat ini, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaiki, siapa orang yang masih hidup yang paling anda cintai? Yang masih hidup yang ditanyakan. Kalau yang sudah mati jelas ibunda Khadijah radhiyallahu an. Man ahabbun nasi ilaik, siapa orang yang paling anda cintai yang masih hidup? Kata Rasulullah, sahabat ini sudah menunggu namanya disebut. Ternyata Rasulullah mengatakan qal Aisyah. Aisyah. Kata sahabat ini, tidak ya Rasul, minar rijal, maksud saya dari laki-laki ya Rasulullah. Siapa sahabat laki-laki yang masih hidup yang paling engkau cintai? Qala abuha, bapaknya Aisyah. Berarti siapa? Abu Bakar. Ya, wah sengiya. Natepu Nabi tak. Ternyata bukan. Tapi siapa tahu kedua nama saya. Qala thumma man ya Rasulullah, siapa lagi yang selanjutnya ya Rasulullah? Qala thumma Umar. Tanya musi. Tapi siapa tahu yang ketiga. Qala thumma man ya Rasulullah, lalu siapa setelah itu? Qala thumma Uthman. Sudah tiga bukan lagi ini. Tapi siapa tahu yang keempat. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala thumma Ali. Dan tidaklah dia tanya igafi kecuali Nabi Muhammad menyebutkan nama bukan namanya. Sampai sahabat ini, kuni yang saya takutkan madatu tahu aseng. Berkali-kali saya bertanya, saya takut berkali-kali itu juga nama saya tidak disebut. Cukup saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling dicintai, paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Nabitta berjalan, lalu kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad menggandeng tangannya Umar. Ini bukan calon desa yang gandeng tangannya ini, Rasulullah. Ada kebiasaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau datang ke masjid, lewati anak-anak kecil, dielus-elus pipinya. Apa bahasa Bugisnya dielus-elus? Nah, syafu-syafu pipi banginna ya. Itu kebiasaan Nabi Muhammad. Kalau datang ke masjid lihat anak-anak di syafu-syafu mana, dia elus-elus pipi itu, pipinya anak-anak yang ada di dekat, yang ada di masjid. Ini juga menjadi nasihat bagi pengurus masjid DKM ini. Kuna bitta na syafu-syafu, mereka tahu DKM lokal di masjid tanya syafu-syafu pageli narengnya nane. Sehingga anak-anak kita sudah tidak ada yang mau ke masjid. Ya Allah, maruk kawena ustaz. Kalau engkau sudah tidak pernah mendengarkan teriakan anak-anak di masjid, menangislah. Karena jangan-jangan setelah kita mati semua, masjid kita akan kosong. Walau memang tetap juga harus diatur. Ya rottiwe anak isetoya leta. Jangan sampai dibiarkan anaknya lari di masjid sebelum kemudian diingatkan anaknya. Saya mau ceritakan, ada sahabat Nabi, setiap Nabi Muhammad datang ke masjid itu kebiasaannya Rasulullah akan elus pipinya sahabat itu. Nama sahabat ini Jabir ibn Samurah radhiyallahu an. Kata Jabir ibn Samurah, famarra bi yaum, suatu hari Nabi Muhammad lewat di depanku, jokkarioloku. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad mengelus pipi kananku. Allahu Akbar. Ini terjadi ketika dia masih kecil dan diingat sampai dia tua. Saya hanya mau bilang kepada orang tua kami, ayahanda yang menjadi pengurus masjid di sini, jangan galak-galak sama anak-anak. Kufarlui liki gola-gola maega. Kalau datang ke masjid, oh basyo ale dia. Hati dulu kalau masjid ketika Anda mati, anak-anak akan kehilangan. Dulu di sini ada pengurus masjid, setiap anak-anak yang ditemui diberikan permen. Jangan sampai setelah kita meninggal, mati nih anu alhamdulillah.
tuh Nabi asalnya pengurus masjid dia gagah. Nagel lima dengan anak ini. Jelek didengar. Beda antara yang pertama dengan yang kedua tadi. Nah, apa kata sahabat ini Jabir ibn Samurah radhiyallahu an? Lewat Nabi Muhammad, lalu tiba-tiba Rasulullah mengelus pipinya. Lalu kata sahabat ini, fawajadtu, ketika saya dewasa, saya dapati ya robangiku, pipiku yang pernah dielus sama Nabi Muhammad lebih glowing, lebih kinclong, lebih mulus, lebih indah dibanding pipinya yang tidak dielus oleh Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tapi tidak usah setelah ini Ustaz, saya dibagi-bagi beda. Ini tangannya Nabi Muhammad, yang lain tidak ada ya. Ini tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini melanjutkan kisah Umar. Nah, ketika Nabi Umar bin Khattab digandeng tangannya, apa kata Umar? Ya Rasulullah, wallah anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Surana Allah Ta'ala, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dari segala-galanya, kecuali setelah diri saya. Kecuali setelah diri saya. Apa kata Rasulullah? Qala la ya Umar, walladhi nafsi biyadih. Tidak wahai sahabatku Umar, demi dia jiwaku yang ada di genggamannya, engkau tidak akan beriman. Coba dengarkan kata Nabi Muhammad, ini Umar bin Khattab ini. Engkau tidak akan beriman sampai engkau mencintaiku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Apa yang dilakukan Umar? Saat itulah Umar mengatakan, wallah al-ana ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, saat ini pun saat ini pun engkau orang yang paling saya cintai, bahkan melebihi cinta saya kepada diri saya sendiri. Sampai di sini kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana sahabat mencintai Nabi. Mereka mencintai Nabi Muhammad melebihi apa? Melebihi cinta mereka kepada harta, kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu, kepada istri-istri mereka, kepada anak-anak mereka. Bahkan sahabat itu mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang sudah seperti ini? Ini muhasabah. Tidak usah juga angkat tangan. Ini muhasabah bagi kita. Ini nasihat khususnya bagi pembicara, hamba Allah yang fakir ini. Mudah-mudahan Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini peringatan bagi siapapun yang partainya lebih dicintai daripada Nabi Muhammad, hartanya lebih dicintai daripada anaknya, lebih dia cintai dari Nabi Muhammad. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Apa artinya? Dek nama tepuk, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ngeri betul hadis ini. Walau ulama juga menjelaskan maksud dari tidak beriman, dek nama tepuk salah satu di antara kalian, maksudnya adalah tidak sempurna imannya. Tapi tidak sempurna iman juga bahaya. Ini juga bahaya. Sampai kapan kata Nabi Muhammad? Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai aku dicintai olehnya melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan dari semua manusia. Sebagai penutup pada kajian ini, sini tomato asal surah melebihi kungki hadis, saya akan ceritakan bagaimana bukti sahabat mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta mereka kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada istri-istri mereka, kepada harta-harta mereka. Kalau harta ini ringan bagi sahabat. Abu Bakar As-Siddiq di perang Tabuk membawa semua hartanya. Tapi saya ingin kisahkan bagaimana kisah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Bapaknya juga namanya Abdullah. Tapi beda betul antara bapak dengan anak.
Jadi orang Arab itu tidak susah bikin nama. Bahkan ada ulama namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Ya mutarama libu-libu. Kalau kita kan orang Bugis, ya Allah, Fatih, Farel, Faqih. Wow, satu nama saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang Arab itu simpel. Abdullah, Abdurrahman. Sahabat Nabi yang saya mau kisahkan ceritanya adalah Abdullah bin Abdullah. Bapaknya juga Abdullah, tapi beda betul antara Abdullah anak dan Abdullah bapak. Kenapa? Abdullah anaknya ini adalah sahabat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada Rasulullah, melebihi cintanya kepada bapaknya sendiri. Siapa bapaknya? Bapaknya sahabat ini Abdullah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Ini pemimpin orang munafik di Madinah. Bapaknya anak ini adalah pemimpin Ra'sul Munafik, pemimpin munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay, yang paling banyak menyakiti Nabi Muhammad, bahkan yang pernah memfitnah, menuduh istri Nabi Muhammad berzinah adalah munafik ini. Menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sampai 1 bulan Nabi Muhammad mendiamkan ibunda Aisyah, sampai turun 10 ayat kurang lebih dalam surah An-Nur, membebaskan ibunda Aisyah dari segala bentuk tuduhan dan fitnah. Siapa yang menyebarkan tuduhan ini? Pemimpin munafik ini. Suatu hari, suatu saat, pemimpin munafik ini siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin munafik ini, jamaah dirahmati Allah, mengumpulkan orang-orang Madinah lalu berkata, la in raja'na ilal Madinah, nanti kalau kita pulang ke Madinah, kita akan pulangkan itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya ke Mekah. Oh, itulah orang munafik. Kelihatannya bersama Nabi, sholat di belakang Nabi Muhammad, tapi hatinya bersama orang-orang kafir. Dan dari dulu sampai hari ini, yang merusak perjuangan umat Islam adalah orang-orang munafik yang kelihatan tampilannya berada di tengah, tampilannya Islami, berada di barisan umat Islam, tapi ternyata hatinya bersama orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Siapa nama orang munafiknya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dia serukan? Dia mengajak orang-orang Madinah mengusir Nabi Muhammad dari Madinah. Padahal Madinah itu bisa mendapatkan keberkahan gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu sebelum didatangi Nabi Muhammad namanya Yathrib. Kota Yathrib adalah kota yang mencekam. Di Yathrib dulu ada wabah yang terkenal, Humma Yathrib. Siapapun yang datang ke Yathrib biasanya akan kena demam di kota Yathrib. Tapi ketika datang Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, yang kemudian berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, penyakit kota Yathrib juga pergi meninggalkan kota Yathrib, dan akhirnya menjadi apa? Kota Madinah Al-Munawwarah yang penuh keberkahan. Karena didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ulama berbeda pendapat, yang mana lebih mulia? Pernah saya bahas di sini kalau tidak salah ya. Yang mana lebih mulia, kota Mekah atau kota Madinah? Saya tidak mengatakan masjid. Kalau masjid, Masjidil Haram jelas lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Tapi kita berbicara tentang yang mana lebih mulia, kota Mekah atau kota Madinah? Yang mana menurut jamaah yang dirahmati Allah? Ada Ka'bah di Mekah. Yang mana lebih mulia, Mekah atau Madinah? Berbeda pendapat orang HTI. Ada yang bilang Mekah, ada yang bilang Madinah. Nah, sebagaimana malam ini kita berbeda pendapat, ulama juga berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan Mekah lebih mulia. Kenapa? Di Mekah ada Ka'bah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, Madinah lebih mulia. Kenapa? Kalau di Mekah ada Ka'bah, ada fisiknya Ka'bah, di Madinah ada fisik Nabi Muhammad. Fisiknya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Ka'bah.
Sampai di sini mulai pusing. Seperti itu kira-kira perbedaan pendapat ulama ya. Masing-masing. Kan Mekah sudah didoakan Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman, warzuq ahlahu minas samarat. Berikan, rezekikan penduduknya buah-buahan. Oleh karena itu siapapun yang pernah umrah atau pernah haji, coba lihat kota Makkah, buah apa saja kita cari di Makkah ada. Tapi jangan sampai makutan engkau lobe-lobe ustaz. Ya jelas dia gagal lah. Ya. Maksudnya buah yang masyhur, semuanya ada di sana. Bahkan harganya sangat murah. Harganya sangat murah. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim. Iya, kota Makkah didoakan oleh Nabi, tapi ingat kota Madinah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendoakan kota Madinah 2 kali lipat keberkahan yang didoakan Nabi Ibrahim untuk Makkah. Sampai di sini yang mana lebih mulia, kota Makkah atau kota? Sudah tidak usah dijawab. Intinya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Saya ingin kembali kepada kisah bagaimana sahabat Rasulullah mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta mereka kepada orang tua mereka. Jadi ada orang munafik, siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, ingin mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota Madinah, memulangkannya ke Mekah. Sampai berita ini di telinga anaknya yang bernama Abdullah. Maka ketika dia dengarkan kalau bapaknya yang selama ini juga dia tahu sering menyakiti Nabi Muhammad, bahkan ia pernah mendatangi Nabi Muhammad ketika dia tahu bahwa ternyata otak yang memfitnah istri Rasulullah ibunda Aisyah adalah bapaknya sendiri, sehingga di antara sahabat ada yang mau membunuh orang ini. Dia datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku dengar bahwa sebagian sahabatmu ingin membunuh ayahku. Ya Rasulullah, sebelum itu terjadi aku minta perintahkan aku yang membunuhnya, jangan sampai orang lain yang membunuhnya. Karena kalau sampai orang lain yang membunuhnya lalu saya melihat dia yang membunuh ayah, saya takut kemudian saya juga membalas kepadanya. Ya Rasulullah, perintahkan saya membunuh. Saat ini pun saya akan bunuh orang tua saya." Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu lakukan. Jangan. Nah, singkat cerita, ketika dia dengarkan bapaknya mau mengusir Nabi Muhammad, apa yang dilakukan sahabat ini? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia hunus pedangnya, dia datang ke pintu masuk kota Madinah, dan ketika bapaknya pemimpin munafik itu datang, sang putra sahabat Nabi, Allahu Akbar, berkata kepada bapaknya, dan ini berat, saya katakan ini berat, kecuali mereka yang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdiri di depan pintu kota Madinah, dia hunus pedangnya, lalu dia berkata kepada bapaknya, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah, demi Allah, bukan engkau yang mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota Madinah. Aku mendengar kalau engkau ingin mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota, demi Allah, Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah. Anda yang tidak boleh masuk kota Madinah. Setelah ini kalau Nabi Muhammad tidak mengizinkanmu masuk ke kota Madinah, jangan coba-coba." Sampai akhirnya bapaknya juga takut, dan ini sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengutus sahabat menyampaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu an agar dia mengizinkan bapaknya masuk ke kota Madinah. Sampai di sini jamaah rahmatullah bercerita bagaimana kisah sahabat mencintai Nabi ini tidak akan pernah habis. Mudah-mudahan kita akan buat seri keduanya. Kalau Allah panjangkan umur kita dan Allah berkahi umur kita, bagaimana gambaran para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga belum membahas apa saja yang kita lakukan, amalan apa saja yang kita lakukan supaya kita bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nanti insyaAllah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.